Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat kepala madrasah atau bendahara, berikut akan kita ulas aplikasi sederhana untuk membantu teman-teman bendahara terutama dalam melakukan perencanaan pada rencana kegiatan dan anggaran madrasah ya. Tentu aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan konsep RKAM secara offline ya. Karena ini menyangkut penganggaran, tentu saja kegiatan-kegiatan yang bersifat online itu pasti akan dimulai dari konsep secara offline ya. Dan ini kita formulasikan supaya bisa dengan mudah dan tepat ya, membantu bendahara dalam membuat rencana-rencana kegiatan dan penganggaran secara tepat ya. Untuk aplikasi ini sebenarnya dimulai dari IDM ya. Nah, teman-teman juga sudah melakukan pengentrian IDM secara online yang pada akhirnya adalah kegiatan-kegiatan yang direkomendasikan untuk disonding terutama dari dana BOS ya. Kemudian dilakukan penentuan prioritas karena kegiatan ini banyak ya. Dan anggaran mungkin terbatas, kita pilih kegiatan-kegiatan yang kita prioritaskan, yang kita anggap mampu untuk mempunyai nilai daya ungkit bagi pengembangan mutu madrasah ya. Sementara kita simulasikan, jadi nanti samakan saja dengan prioritas kegiatan pada RKAM secara online yang biasanya kita ekspor hasilnya itu ya. Oke, seperti ini misalkan kita ambil 10 kegiatan yang akan kita sounding dari dana BOS ya. Kita prioritaskan, ada prioritas nomor 1, 2 dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita akan masuk bagaimana cara untuk mengisi data-data pada aplikasi ini ya. Oke, saya simulasikan. Pertama yang harus dilakukan adalah kita isi dulu pendapatan ya. Misalkan untuk pendapatan BOS triwulan 1 misalkan 24.500.000 ya. Kemudian di sini saya berikan cek saldo ya. Karena nanti dalam penganggaran kita harus menghabiskan pendapatan itu untuk kegiatan, tidak boleh kurang atau lebih, saldonya nanti harus 0. Kemudian di sini kita kasih cek untuk maksimal gaji atau honor yang berdasarkan judicial BOS itu adalah sebanyak 60% ya. Sebenarnya 60% ini dalam kategori 1 tahun ya. Cuman karena untuk pencairan APBN itu sistemnya triwulan, maka lebih amannya tiap triwulan kita batasi 60% ya. Tidak boleh lebih dari itu. Ini ada nominalnya nanti ya. Kemudian kita tuliskan sebelumnya adalah tanggal pindah buku atau pencairan dari tipe kas rekening ke tipe kas tunai. Oke, ini berpengaruh pada tanggal realisasi. Kita hapus dulu ya, karena kita akan mensimulasikan. Nah, bagaimana cara supaya kita dapat merencanakan RKAM secara offline ini dengan tepat dan cepat ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita isi kodenya dulu ya, kode ya. Sebagaimana yang kita prioritaskan tadi, kegiatan pertama adalah kegiatan nomor 1, prioritas 1 adalah kode 3.2.1 ya. Nah, kita kembali ke sini, kita cari saja kode 3.2.1. Ini bisa dicari lewat drop down ini atau ditulis secara manual juga bisa ya. Secara manual biar cepat, misalkan kode 321 seperti ini. Kita di drop down juga bisa, atau kita tulis secara manual juga bisa ya, misalkan 321 ya. Kemudian di enter saja, maka SNP akan keluar secara otomatis dan akan menuliskan sub kegiatan ya. Pada aplikasi RKAM versi 2 secara online itu yang dimasukkan pertama kali ketika kita mau merencanakan kegiatan belanja itu adalah sub kegiatan ini ya. Kemudian masuk kepada kolom komponen dan kategori komponen biaya. Nah, ini nanti akan kita cari secara otomatis ya. Dan referensinya saya ambil dari referensi komponen biaya RKAM versi 2 secara online. Ini saya tampilkan semacam ini.
Ya, ini saya ambil dari rekam versi 2 secara online itu. Jadi kalau kita menyelesaikan rencana kegiatan dan anggaran pada Excel ini sebenarnya hampir sama nanti penerapannya dengan yang ada di online ya. Oke, kita masuk ke komponen biaya ya, komponen biaya. Misalkan untuk 321 pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kita akan memasukkan komponen untuk gaji guru dan karyawan misalkan ya. Cukup kita klik set ini, oke. Kemudian kita tulis gaji gitu aja ya, gaji gitu ya. Kemudian kita klik set ini. Nah, ini sudah muncul gaji ya. Kita lihat di sini untuk gaji honor sudah ada kodenya 10.1.1 ya. 10 itu kode komponen. Sedangkan 10.11 itu komponen biaya nanti ya, subkegiatan. Jadi sudah ada petunjuk nanti dalam mencari secara online itu sudah terasa lebih mudah karena di sini sudah ada kodenya. Kemudian ini ada satuannya ya. Kemudian ini ada nominal, standar nominalnya. Karena ini kosong maka bisa menentukan sendiri nanti ya. Ini tinggal kita copy saja. Kemudian kita masuk ke rekam kita taruh di sini. Tinggal kita paste ya, karena yang kita copy itu adalah formula, pakai saja paste value ini. Nah, ini sudah ada gaji untuk guru misalkan. Kemudian harga satuan, karena sistem penggajian boleh dengan cara sistem gemblongan itu ya, jadi dari sekian guru, karyawan dan lain sebagainya kita total selama 1 bulan. Misalkan yang disonding dari dana bos misalkan 4,5 juta misalkan gitu ya. Oke, ini gemblongan namanya ya. Kemudian untuk koefisiennya misalkan kita buat 12 bulan ya. Karena sistem bos itu sebenarnya kan sistem tahunan ya. Untuk bahasa triwulan 1, 2, 3 dan 4 itu adalah bahasa pencairan ya. Maka untuk yang belanja 1 tahun tiap bulan kita keluarkan ya kita tulis saja 12 bulan. Koefisien ini kita sediakan 4 koefisien. Jadi koefisien itu adalah jumlah kebutuhan dan perkalian nanti itu ya. Sementara kita hanya butuh 1 koefisien. Kita geser. Nah, ini jumlah koefisiennya adalah 12. Kemudian pajak ya, apakah ada pajak atau tidak? Oh, karena ini gaji rutin maka tidak ada PPN, maka akan langsung keluar jumlahnya. Jumlahnya adalah 54 juta ya. Kemudian ini nanti kita sonding dari dana bos APBN triwulan 1 ya. Nah, karena ini 1 tahun, nanti yang kita sonding dari dana APBN TW1 bisa kita gunakan rumus sama dengan kemudian klik jumlahnya kemudian dibagi 4 ya, seperti ini saja lebih mudah. Nah, nanti gaji pada triwulan 1 Januari, Februari, Maret ya, kita sonding dari dana bos APBN TW1 ini ya. Oke, kemudian ini juga bisa diisi ya, cuman sayangnya untuk pencairan di triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu belum bisa dipastikan berapa jumlah penerimaannya, apakah sama dengan triwulan 1 dan lain sebagainya. Sementara kita fokus saja pada pembelanjaan bos APBN triwulan 1 ya. Kemudian kita geser. Nah, ini adalah AKB. AKB itu adalah anggaran kas bulanan. Nah, nanti kita sudah menganggarkan 12 bulan, cuman nanti tinggal mengisi ya untuk Januari 1 sampai Desember 1 semacam ini. Kemudian nanti sekaligus kita setting untuk realisasi. Jadi yang pertama tadi itu bisa untuk rencana ya. Untuk realisasi kita tentukan misalkan tanggal nota ya. Tanggal nota ini sebenarnya bisa Januari, Februari, Maret dan lain sebagainya ya. Tapi untuk tanggal realisasi nanti adalah tanggal minimal pada saat pindah buku atau setelahnya ya. Misalkan saja ya, untuk karena ini masih tanggal 15, kita akan menggaji guru itu misalkan nanti pada bulan Februari atau apalah ya, terserah nanti kita
membuat notanya. Misalkan kita buat notanya itu, misalkan kita buat tanggal misalkan tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 Maret 2025 kita mau menggaji guru itu ya, untuk bulan Januari, Februari dan sebagainya ya. Jadi nanti untuk realisasi ini bisa banyak kolom ya, nanti bisa ditambah sendiri. Nomor realisasi misalkan kita buat R01 misalkan, begitu aja, nggak repot-repot ya. Realisasi yang pertama misalkan ya. Untuk tanggal realisasi ini misalkan kita buat tanggal 16 Maret ya 2025 misalkan. Jadi tanggal ini harus minimal pada tanggal pindah buku ya. Bisa jadi ini nanti ada beberapa untuk tanggal nota, referensi dan tanggal realisasi ya. Oke, selanjutnya kita sudah melakukan satu perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, untuk kegiatan yang kedua misalkan kita lihat tadi di prioritas ya. Yang kedua ini misalkan kode 821 penyediaan bahan operasional madrasah. Nah, memang kita sarankan untuk yang pertama kode 321 dan yang kedua kode 8.2.1. Kenapa? Karena ini adalah kegiatan operasional ya. Kegiatan operasional yang dimaksud di sini adalah kegiatan penyediaan bahan operasional yang mesti dilakukan tiap bulan tanpa melakukan analisis evaluasi pun. Untuk kegiatan yang berkode 821 ini pasti akan dikeluarkan oleh madrasah, misalkan membayar listrik, membayar telepon ya, membayar air, keamanan, kebersihan atau ATK ya. Nah, ini kita lakukan sama seperti tadi ya, kita akan membuat komponen kategori biaya di sini ya. Misalkan kita akan cari untuk pembayaran rekening listrik ya, cukup kita klik shot ini. Kemudian di sini kita tulis, kita hapus dulu, kita tulis listrik misalkan. Oke, kemudian kita set. Nah, ini ada beberapa sub kegiatan, tinggal kita pilih ya. Misalkan kita membayar listrik pasca bayar ya, kita pilih ini ya. Kemudian kita copy, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini, kita paste value ya. Oke, nah ini sudah tampak ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita belanjakan di kegiatan 821 atau beban operasional. Misalkan listriknya dalam 1 bulan 250 misalkan. 250.000, tentu saja kita anggarkan selama 12 bulan ya. Oke, koefisiennya kita butuh 1 saja ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ya. Ini apakah ada pajaknya apa tidak? Tentu saja tidak ada ya, tidak ada PPN. Kemudian di sini akan kita sounding dari dana bos ya. Karena ini 12 bulan dan ini dari bulan 1 yang 3 bulan, maka cukup kita tulis sama dengan jumlahnya, kita klik kemudian dibagi misalkan 4 gitu ya. Oke, nah ini ya 750.000 untuk yang dari bos APBN triwulan 1 ya. Kemudian kita lanjut lagi, misalkan ini ada AKB-nya, anggaran kas bulanan. Tentu saja kita distribusikan 12 bulan itu ke dalam bulan-bulan dalam 1 tahun. Jadi kita tulis satu-satu begitu ya. Oke, nanti ini untuk tanggal nota, tanggal referensi ditulis seperti itu tadi. Saya kira mudah lah ya. Cuman pesan saya berkali-kali saya sampaikan, untuk tanggal realisasi itu lakukan kalau itu transaksi dari tunai ke tunai setelah tanggal pindah buku. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan ini biaya listrik ya. Mungkin yang kedua misalkan kita membiayai wifi atau internet ya. Cukup kita klik set.
Kita hapus dulu ini ya, listriknya ini, tinggal kita klik tanda hapus ini, kemudian kita tulis internet misalkan ya, kita cari internet. Nah misalkan kita pakai internet pasca bayar ya. Kita copy semacam ini, kita masukkan di Aircam, kemudian kita paste value ya, kita paste value. Oke, kemudian per bulannya kira-kira dalam penganggarannya menghabiskan berapa, misalkan 150.000 ya. Oke, kemudian juga 12 bulan ya, kita tuliskan semacam ini. Kemudian kita bisa mengkonsep ini ya, koefisiennya sudah, apakah ada pajaknya dulu, kita lihat di sini dulu ya. Oke, 1.800.000 selama 1 tahun ya, sama seperti tadi kita sounding dari dana bos, tinggal kita seret begini aja ya untuk bos APBNTW 1, kemudian kita tentukan nanti itu AKB-nya ya, karena ini 12 bulan ya, nanti kita buat untuk tiap bulannya 111 begitu ya. Nah ini contoh ya, contoh untuk operasional ya. Kita contohkan lagi kegiatan yang ketiga misalkan ya. Kegiatan yang ketiga di prioritas kegiatan ini adalah kode 325 workshop media pembelajaran ya. Kita tuliskan di sini di Aircam ini 325 ya, 325. Oke, workshop media pembelajaran. Nah pada saat kegiatan media pembelajaran itu butuh apa saja ya, kita tuliskan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini. Kita seperti tadi, kita tinggal klik shot ini. Misalkan di kegiatan workshop itu kita butuh nasi kotak misalkan ya. Oke, misalkan nasi kotak ya. Nah ini misalkan nasi kotak plus minum gelas, ini satuannya kotak, kemudian ada harga standarnya 25.000 ya, bisa kita copy, kita masuk ke Aircam, kita tuliskan di sini. Oke, kemudian paste value ya. Nah ini perlu kita perhatikan ya, untuk standar harganya 25.000 ya, bukan patokan yang permanen, kita bisa menentukan sendiri ya. Tapi pesan saya jangan jauh-jauh dari 25.000 ya minimal kenaikan mungkin 5% lah ya dari harga standar ini. Misalkan per kotaknya misalkan 25.000 lah, kita buat semacam itu ya. Kemudian koefisiennya misalkan yang hadir itu nanti di workshop itu ada 20 guru misalkan, 20 guru ya, atau 20 orang ya kalau di Aircam itu satuannya. Kemudian mungkin acara workshopnya itu dilakukan 2 hari ya, 2 hari ya. Oke, berarti ini 20 orang dilakukan selama 2 hari, dan tiap hari itu butuh 1 kotak nasi dan air mineral untuk guru ya. Berarti koefisiennya itu kan 20 kali 2, nanti jumlah kebutuhannya dikalikan harga satuan ya, jadi semacam ini. Nah ini jumlah koefisiennya adalah 40 itu adalah perkalian dari 20 dikali 2 ya. Kemudian ada pajak apa tidak, misalkan tidak ada pajak ya. Nah jumlahnya itu adalah 1 juta. Nah ini disonding dari dana apa, kan tidak mungkin tiap bulan dilakukan workshop itu. Mungkin karena workshopnya misalkan dilakukan pada bulan Januari ya, maka seluruh kebutuhan dari workshop ini langsung saja kita sounding dari dana bos triwulan 1. Jadi tinggal diklik sama dengan, kemudian kita klik ini saja. Nah oke. Kemudian untuk anggaran kas bulanan ya tentu kita tulis di bulan Januari ini misalkan ya, Januari saja ya, karena ini dilakukan pada bulan Januari saja semacam ini. Misalkan di workshop itu juga butuh kebutuhan lain, misalkan saya contohkan, misalkan butuh banner ya, tinggal kita taruh kursornya di sini, kemudian set,
Nah, kita hapus ini, kita tulis saja banner ya. Nah, banner kemudian cari ya. Nah, ini banner. Nah, ini kita copy, kemudian kita masuk ke Aircam. Kita tuliskan saja di ini paste value ya, paste value ya. Oke. Nah, banner ini ternyata satuannya meter dan harga standarnya 35.000 per meter ya. Misalkan oke lah, kita buat mungkin harga di daerah kita 37.000 per meter misalkan. Tidak harus sama dengan ini ya, tapi pesan saya jangan jauh-jauh, minimal naiknya itu 5% lah. Kemudian koefisiennya misalkan kita butuh 3 meter ya, 3 meter, satuannya itu meter, di sini ada satuan meter itu ya, kita tulis saja meter ya. Oke, berarti koefisiennya kan 3, berarti nanti 3 kali 37.000 ya, kita geser di sini. Oke, apakah ini butuh PPN? Kita tuliskan tidak. Kemudian jumlahnya 111.000 ya. Ini langsung kita sounding dari dana BOS APBN triwulan 1 karena kegiatannya dilakukan pada bulan Januari ya. Oke, itu contoh-contoh di dalam mengkonsep ya Aircam dengan aplikasi Excel ini. Itu lakukan pada semua kegiatan. Jadi kita dalam memasukkan komponen biaya itu hampir sama persis dengan yang ada di Aircam secara online. Ini kelebihannya aplikasi ini tuh ya. Sehingga nanti kalau kita mencari komponen, kemudian mencari komponen biaya itu bisa dilakukan secara cepat ya. Nah, lakukan seperti itu sampai saldonya 0 ya. Sampai saldonya 0 ini masih ada 8 juta ya. Jadi pentingnya kita melakukan konsep itu memang karena penganggaran itu butuh ketelitian ya. Butuh menghabiskan pendapatan untuk belanja sampai 0 ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Lakukan itu sekali lagi sampai saldonya 0 ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, tentu saja kalau sudah ada konsep semacam ini, tinggal kita masuk ke aplikasi Aircam versi 2 secara online. Itu pasti akan lebih mudah nanti di dalam memasukkan perencanaan maupun anggaran ya. Saya kira itu Bapak Ibu, terutama teman-teman bendahara. Aplikasi ini nanti akan saya share pada deskripsi pada video ini. Kita berharap mudah-mudahan ya ada guna dan manfaatnya. Dan kalaupun ada yang perlu ditambah atau dikurangi dan sebagainya, itu silakan disesuaikan sendiri sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhannya masing-masing. Demikian kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.